Assalamualaikum. Walaupun hanya kue tradisional, tapi kalau dikemas dengan cara yang modern dan kekinian, banyak peminatnya dan menambah nilai jual. Di video kali ini saya akan berbagi 2 resep kue tradisional yang cara membuatnya praktis, rasanya enak, tampilannya juga menarik. Tapi sebelumnya, yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Siapkan 600 gram singkong yang sudah kita kupas dan juga potong, cuci bersih. Berat 600 gram, ini sudah tanpa kulit ya, jadi udah bersih seperti ini. Lanjut kita kukus dulu sampai matang. Setelah singkong matang dan juga sudah empuk, masih panas-panas kayak gini, masukkan ke dalam wadah dan kita tumbuk. Untuk menumbuknya, aku menggunakan ulekan yang sudah aku alasi dulu atau aku masukkan ke dalam plastik seperti ini ya. Biar nanti nggak langsung kena di ulekan. Kita tumbuk dulu sampai benar-benar halus. Kalau masih ada sumbu seperti ini kita buang ya. Jadi nanti kalau kita aduk, kita haluskan, ketemu sumbu lagi kita buang. Setelah halus, masukkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan margarin, lalu kita tumbuk kembali sambil diaduk biar tercampur rata dan semakin halus. Karena nanti kalau singkongnya ini kurang halus dan belum tercampur rata, kurang bisa dibentuknya. Memang tenaga yang dibutuhkan ini cukup ekstra ya, waktu menumbuk dan juga mencampur. Beda cerita kalau kita menggunakan alat untuk menghaluskan maupun membentuknya. Biar semakin tercampur dan juga semakin kalis, ini aku uleni menggunakan tangan. Selain itu, penggunaan jenis singkong yang digunakan juga mempengaruhi ya. Usahakan gunakan singkong yang benar-benar empuk, soalnya ada juga singkong yang keras. Waktu mengaduknya itu kalau masih menemukan sumbu itu juga harus dibuang ya, biar nanti mencetaknya lebih mudah. Setelah dirasa benar-benar tercampur dan juga halus, kita bagi menjadi 3 bagian. 2 bagian sama besar dan 1 bagian itu sedikit aja untuk warna hijau kita bentuk menjadi daun. Karena spesial kemerdekaan, di sini yang satu warna aku beri warna merah, satunya masih tetap putih nggak aku beri, dan satunya aku beri warna hijau untuk daunnya. Kita aduk seperti kita menguleni seperti ini ya, sampai tercampur rata. Untuk warna putihnya ini memang agak sedikit kuning karena tadi kita menggunakan margarin. Untuk warna merah dan juga hijaunya sudah pas. Sebelum membentuk, bagian bawahnya kita alasi dulu menggunakan plastik, lalu kita beri adonan singkongnya, dan bagian atasnya kita beri plastik kembali, baru kita gilas. Untuk menggilasnya di sini aku menggunakan rolling pin, tapi kalau teman-teman gak ada di rumah bisa juga digilas menggunakan botol ataupun gelas. Untuk tingkat ketebalannya itu jangan terlalu tebal ya, pokoknya agak tipis tapi juga jangan terlalu tipis. Jadi dikira-kira saja. Di sini aku potong dulu menggunakan pemotong kue, tapi kalau teman-teman nggak ada juga bisa menggunakan pisau ya. Ini kita potong memanjang dulu seperti ini, baru kita potong lagi kotak tapi agak menyerong ya, seperti kita membuat bentuk wajik ya. Jadi persegi 4 tapi menyerong seperti ini. Kita ambil dulu bagian pinggirnya seperti ini, nanti kita bentuk kembali. Dan bagian yang sudah berbentuk wajik ini bisa langsung kita bentuk menyerupai daun. Untuk cara membentuknya itu tinggal kita lipat aja seperti ini ya. Dan kalau mau diberi guratan juga bisa seperti ini, guratan daun. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, udah terlihat cantik dan juga menarik. Setelah bentuk daun udah selesai kita bentuk semua, lanjut tinggal kita bikin untuk bentuk bunganya. Kita bagi menjadi 2 bagian dulu seperti ini, baru kita gilas lagi seperti kita menggilas untuk membuat yang warna hijaunya tadi. Untuk seberapa banyak nanti jadi kue ini itu tergantung
tebal tipisnya kita menggilas ya. Kalau nanti terlalu tebal, nanti juga hasilnya jadi lebih sedikit, tapi kuenya terlihat tambah besar. Untuk lingkarannya di sini aku menggunakan cetakan kue talam. Kita tekan aja seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan mulut botol atau yang lain. Untuk sisa bagiannya ini kita ambil dulu, nanti kita gilas lagi, kita bikin lingkaran lagi. Lalu kita potong menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk membuat bunganya kita ambil dulu setengah lingkaran. Agak kita tekan-tekan bagian pinggirnya seperti ini dan kita bulatkan. Bagian pinggirnya ini kita pipih-pipihkan seperti ini ya. Lalu kita ambil lagi setengah lingkaran berikutnya. Kita rangkai seperti di video. Untuk satu buah bunga mawar ini kurang lebih 4 lingkaran. Jadi ada 8 potongan setengah lingkaran. Tapi semua itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau mau lebih besar lagi juga bisa ditambah. Setelah kita bentuk, langsung letakkan pada mika. Ini mika puding telur ceplok ya. Bagian bawahnya kita beri dulu dengan daun. Baru kita taruh di bagian atasnya bunga mawar. Lakukan juga dengan cara yang sama pada singkong yang berwarna putih. Bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga. Setelah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam mika dan hasilnya cantik banget. Untuk satu resep ini menghasilkan 24 bunga mawar dengan ketebalan yang sama seperti di video tadi. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing, tapi kalau di tempat saya ini per mika saya jual dengan harga Rp3.000. Bisa kita kemas kembali menggunakan tempat mika seperti ini. Teman-teman juga bisa tambahkan dengan parutan kelapa di bagian bawahnya. Resep yang kedua. Masukkan 200 gram tepung beras. Kalau teman-teman mau tepung berasnya dikukus dulu itu malah lebih bagus dan hasilnya lebih enak ya. Kali ini aku coba nggak aku kukus dulu, langsung aku campur dengan air panas. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Siapkan 120 ml air panas, tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan, kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan ke dalam tepung beras sambil kita aduk terus-menerus sampai tercampur. Kalau teman-teman mau tepungnya itu dikukus dulu juga bisa ya. Jadi setelah kita kukus, tunggu dulu sampai tepungnya ini dingin. Setelah itu baru dicampur dengan campuran air pasta pandannya. Tapi airnya cukup menggunakan air dingin saja ya, tidak perlu menggunakan air panas. Nah ini kita campur aja seperti ini, atau juga bisa langsung kita uleni atau kita campur menggunakan tangan. Tapi sampai tercampur seperti ini aja ya, nggak perlu sampai kalis. Siapkan saringan. Untuk saringannya ini yang lubangnya agak besar ya, jangan saringan yang kecil-kecil nanti terlalu lama. Ini langsung aja aku masukkan di saringan yang bentuknya besar kayak gini, biar lebih memudahkan. Lalu kita saring dengan agak ditekan-tekan seperti ini. Lakukan sampai semua tepung tersaring semua. Setelah tepung tersaring semua, untuk hasilnya seperti ini. Jadi sudah tidak ada gumpalan yang besar-besar ya.
Siapkan 100 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah saya potong atau saya sisir. Untuk cetakannya kita bisa menggunakan cetakan kue talam, tapi kita olesi dulu dengan minyak biar memudahkan waktu kita mengeluarkan dari cetakan. Kita isi dulu ya cetakannya dengan adonan tepung, tapi setengah bagian saja. Lalu kita beri isian gula merah seperti ini, dan kita tutup lagi dengan adonan tepung. Ini tidak perlu kita padatkan ya, hanya diratakan saja. Lakukan sampai semua selesai. Siapkan kukusan. Ini kukusannya udah aku panaskan dulu. Lalu kita masukkan secukupnya. Setelah semua masuk, kita tutup. Dan untuk tutupnya ini kita lapisi dulu menggunakan kain biar nanti tidak ada uap air yang menetes pada kue. Kita kukus kurang lebih selama 20-30 menit tergantung besar kecilnya api. Untuk penyajian bisa kita tempatkan pada tempat foam seperti ini. Bagian bawahnya kita alasi dulu menggunakan daun pisang. Bagian bawah kita beri dulu dengan kelapa parut. Ini kelapanya yang masih muda ya. Kelapa parut yang sudah kita kukus. Jadi sebelumnya ini kita kukus dulu kelapanya. Tidak perlu diberi apa-apa ya, cukup dikukus aja. Setelah itu kita tata kue putunya di bagian atas. Untuk satu porsi ini saya isi dengan 5 biji. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya ini per porsinya saya jual dengan harga Rp5.000. Untuk tampilannya cakep banget ya. Dan juga bisa kita tambahkan dengan taburan gula halus di bagian atasnya. Jadi sesuai selera saja. Kue putu ini udah jarang sekali yang jual, jadi bisnis ini sangat menjanjikan sekali karena cara membuatnya praktis, rasanya enak, modalnya kecil, juga jarang banget yang jual. Terima kasih sudah menonton, semoga kedua resep kue tradisional ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!